Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kami kelompok 3 akan memaparkan salah satu materi matkul manajemen proyek, yaitu manajemen konflik dari segi sumber daya manusia. Dan dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok, yang dimana ada Anggita Mulyasari dan Dimas Dwi Nurwijoyo. Selanjutnya ada Krisma Sigma Bahari, dan selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Fahrizal, dan selanjutnya ada Syahrul Alamsyah, dan yang terakhir ada Rifki Imam Hafid. Pada slide pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu pengertian. Manajemen konflik ialah suatu proses untuk mengelola masalah dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki masalah sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik dalam bidang sumber daya manusia adalah proses menyelesaikan masalah perseorangan maupun kelompok ataupun organisasi dengan menyusun suatu cara untuk mendapatkan solusi demi kepentingan bersama. Dan pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Anggita Mulyasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut Ross 1993, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, mufakat, atau agresif. Menurut Hasibuan tahun 2016, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan Anggita Mulyasari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Syahrul Alamsyah. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Contoh kasus yaitu konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport. Dengan kronologi sebagai berikut. Konflik ini berkembang dari adanya tuntutan sebelumnya oleh pekerja, dalam hal ini karyawan yang menginginkan perubahan sistem pengupahan perusahaan yang dinilai tidak sebanding dengan iklim yang ada dan risiko kerja. Tuntutan demi tuntutan terus digencarkan untuk menuntut kesesuaian upah dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja, serta dari adanya berbagai bentuk tekanan-tekanan dari pimpinan perusahaan terhadap karyawan dalam pekerjaan. Sejak tahun 2017 terjadi insiden kriminalisasi terhadap anggota dan pengurus serikat pekerja yang berujung pada pemogokan dengan durasi 5 hari. Namun hal tersebut dianggap pihak pimpinan dan manajer perusahaan sebagai bentuk mangkir dan diberi sanksi merumahkan karyawan yang sedang mogok. Sedangkan dalam perjanjiannya, jika terjadi pemogokan, maka hal itu sah dan sudah mendapat keabsahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat-serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Terima kasih kepada rekan Syahrul yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Dimas Dwi Nurwijoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya dari kronologi pekerja. Aksi mogok kerja yang seharusnya diadakan hanya 5 hari saja sesuai putusan serikat tidak berhenti sebab pihak manajemen bersikeras bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap aturan perusahaan dan para pemogok atau anggota serikat pekerja dan badan pengurus dihadapkan dengan upaya pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan sistem furlough yang artinya dirumahkan.
Konflik yang terjadi di perusahaan PT Freeport terjadi hampir di semua departemen bersamaan dengan gejala yang timbul. Menurut Bapak TP, hal itu berkaitan dengan promosi yang mana manajemen atau manajer tidak melihat pada skill, tapi lebih menjurus pada hal yang bersifat kolusi dan nepotisme. Artinya, pekerja memiliki skill tidak diperhatikan dan selalu diperlakukan tidak adil. Terima kasih kepada rekan Dimas Dwi Nurjoyo yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Krisna Sima Bahari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berikutnya, strategi manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Konflik ini bermula dengan adanya upaya menonaktifkan serikat pekerja dengan cara merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dan mangkir dari tempat kerja. Pihak yang terlibat dalam konflik ini ialah serikat pekerja dengan pihak manajer PT Freeport. Yang kedua, diagnosa. Diadakan perundingan berpartitet semacam dialog antara manajemen dan serikat kerja untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dengan melalui pendekatan normatif. Tipe manajemen konflik yang dilakukan ialah compromising dan collaborating dengan mendengarkan pendapat dan bekerja sama dengan semua pihak dalam memutuskan jalan keluar dengan memperhatikan kepentingan bersama secara adil. Terima kasih kepada rekan Krisna yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Imam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, strategi yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Pekerja diperbolehkan untuk kembali bekerja dan mendapatkan kembali haknya sebagaimana mestinya dan sebagai bagian dari mitra utama perusahaan agar perselisihan tidak berlarut-larut serta cepat terselesaikan. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Perubahan terlihat dari banyaknya tuntutan yang sudah dipenuhi dan atas dasar kesepakatan bersama dan konsensus dari pihak terkait yakni antara serikat pekerja dan manajer di mana semua biaya terkait pesangon, asuransi kesehatan dan jaminan kesehatan melalui BPJS akan segera dipenuhi dan secara eksternal dalam skala nasional langkah-langkah yang diambil dalam proses mencapai mufakat dan kesepakatan bersama menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat diminimalisir dengan pendekatan normatif dan bersifat manusiawi tanpa perlu adanya tindakan kekerasan. Yang kelima yaitu evaluasi. Setelah permasalahan antara kedua belah pihak dianggap telah selesai, sebaiknya serikat pekerja dan manajer melakukan musyawarah untuk menentukan cara agar konflik yang serupa tidak terulang di masa depan serta tidak menimbulkan konflik yang baru. Terima kasih kepada rekan Imam yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan Krisna. Dipersilahkan. Baik, kesimpulan, manajemen konflik ialah suatu proses untuk mengelola masalah dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki masalah sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Strategi manajemen konflik yaitu pengenalan, diagnosa, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Terima kasih kepada rekan Krisna yang telah menjelaskan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan tadi yang telah dijelaskan, yaitu jadi dalam konflik tersebut dapat diselesaikan dengan tipe manajemen konflik, compromising dan collaborating, yaitu dengan mengedepankan kerjasama dan pendapat dari semua pihak yang hasilnya memuaskan dan mencapai kepentingan bersama. Compromising dilakukan dengan mempertemukan antara serikat pekerja dan manajer, kemudian menyampaikan dan mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak untuk mencari jalan keluar yang adil dan memuaskan serta menguntungkan kedua belah pihak. Pada kasus ini, solusi yang didapatkan yaitu pekerja dapat kembali bekerja dan dipenuhi segala tuntutannya, sedangkan yang didapat perusahaan yaitu tercapainya target perusahaan karena meningkatnya kinerja pekerja. Dengan tipe manajemen konflik, compromising, dan collaborating akan menguntungkan dari segi perusahaan.
Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.